Baik, adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan. Setelah kita memahami tentang wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia, cara pandangnya terhadap diri dan lingkungannya. Sekarang kita tentu bertanya, apa hubungan ini dengan kepentingan nasional? Dapatkah kepentingan nasional itu tercapai tanpa konsepsi wawasan Nusantara? Nah, ini kan wawasan Nusantara itu cara pandang, sama juga dengan mahasiswa. Dia harus tahu apa potensi yang dia miliki, bakatnya, minatnya, sumber daya yang dia miliki untuk bisa mencapai tujuannya. Lalu kemudian dia merencanakan. Kalau tidak ada wawasan terkait sesuatu, lalu kemudian kita membuat perencanaan, maka tentu akan tidak efektif jadinya. Sama juga kalau bentuk negara geografinya kepulauan, lalu kemudian perencanaan berbasis daratan saja, maka itu pasti akan tidak optimal dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan. Nah, kalau kita bicara wawasan Nusantara, ini kan ada beberapa fungsinya ya, bahwa setelah kita melihat diri dan lingkungan kita seperti apa, maka ya kemudian tentu akan melahirkan sikap dan perilaku yang sesuai, bahwa dalam kehidupan nasional perannya wawasan Nusantara itu bisa mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan, karena itu tadi esensinya. Bagaimana persatuan diwujudkan, bagaimana kesatuan itu diwujudkan. Karena begini, tidak mau berbeda agama, tidak mau berbeda suku, tidak mau berinteraksi dengan perbedaan berarti bukan Indonesia, karena realita keniscayaan bangsa ini adalah adanya perbedaan. Nah, tentu ya perlu ada toleransi antar perbedaan-perbedaan itu. Perlu ada penegakan hukum oleh negara yang adil supaya kemudian perbedaan itu bisa berjalan beriringan. Nah, kemudian kaitannya dengan lingkungan kita, sumber daya alam kita, ya bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan, sehingga tidak hanya aspek ekonomi tapi juga aspek ekologinya. Kemudian ya tentu di dalam rentang hubungan internasional, di dalam menggunakan kekuasaan negara, itu semua harus digunakan dalam rangka melindungi kepentingan nasional kita. Nah, secara konsepnya sebenarnya wawasan Nusantara itu disebut sebagai landasan visional, ya, landasan visional pembangunan Indonesia, karena ada banyak landasan yang lain. Nah, bahwa ya konsep wawasan Nusantara itu menciptakan pandangan bahwa Indonesia itu sebagai satu kesatuan wilayah, dia juga merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Nah, sehingga perwujudannya adalah satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan pertahanan keamanan. Nah, bagaimana wujudnya? Ya tentu wawasan Nusantara itu menjadi wawasan pembangunan. Ya, pembangunan nasional itu harus mencakup seluruh aspek secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Tidak boleh ada diskriminasi wilayah, tidak boleh ada diskriminasi sektor, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa wawasan Nusantara itu sebagai satu kesatuan politik. Seperti apa itu? Ya, implementasi dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik adalah bagaimana menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Nah, hal tersebut tentu tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang aspiratif, terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Legitimasinya kuat karena dipilih oleh rakyat, tapi dia juga memiliki kapabilitas untuk kemudian bisa membawa bangsa ini pada tujuannya. Kalau kemudian pemimpinnya digugat, ada ketidakpercayaan rakyat, itu kan susah. Bisa saja itu menjadi pelecut lahirnya disintegrasi bangsa. Kemudian, sebagai satu kesatuan ekonomi, nah, implementasi wawasan Nusantara ini dalam kehidupan ekonomi itu akan menciptakan tatanan ekonomi yang diharapkan bisa benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, tentu adil dan merata. Karena ada acuan kita di pasal 33. Nah, aspek ekonomi ini mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperlihatkan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Jadi
Ini kan kaitannya dengan ekonomi, ada banyak teori, nanti Anda belajar di ekonomi politik. Karena ekonomi politik, politik ekonomi itu kan sesuatu yang sangat terkait. Yang tentu banyak teori-teori ekonomi politik yang bisa kita baca, yang mana tentu di situ membahas tentang peran negara, peran pemerintah dalam kegiatan politik, sejauh mana negara atau pemerintah masuk. Karena ada banyak teori, ada teori yang mengatakan negara tidak boleh campur tangan, atau negara campur tangan tapi sebatas minimal saja, biarkan pada ekonomi pasar. Tapi kan bahaya, karena ekonomi pasar itu bisa terjadi kegagalan, bisa justru melahirkan monopoli, monopsoni, dan seterusnya, eksploitasi, dan seterusnya. Sehingga ya tentu negara harus ada di situ. Karena pasal 33 kita mengatakan begitu, yang menguasai sumber daya alam itu adalah negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian selanjutnya adalah kesatuan sosial budaya. Realitanya memang kita berbeda. Berbeda wilayah tinggal, berbeda budaya, berbeda agama, ya, dan kepercayaan. Tapi sebenarnya ya itu hanya realita realita fisik saja. Tapi dalam konteks sikap batiniah dari bangsa ini sebenarnya adalah bagaimana itu dianggap sebagai rahmat, sebagai karunia, di mana harapannya perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi hambatan, tidak dipertentangkan, tapi itu harusnya melahirkan kerjasama, melahirkan kebersamaan yang pasti bahwa ya berada pada kesederajatan, berada pada kemartabatan. Jadi tidak boleh, walaupun dalam realita ada agama yang mayoritas, ada suku yang mayoritas, tapi ya dasar negara kita memberikan jaminan bahwa negeri ini negeri yang menjamin kemerdekaan beragama. Negeri ini negeri yang kemudian ya menjamin kesempatan yang sama untuk ada di pemerintahan. Ya makanya di negeri kita ini syarat menjadi presiden itu bahwa dia warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Tidak ada bahwa dia harus dari daerah mana, harus dari suku mana, agama mana, kan tidak ada itu. Kalau dalam realita kehidupan ada preferensi dari rakyat memilih, ya itu tergantung pada pilihan rakyat itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya adalah aspek atau perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, di sini maksudnya bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di sebuah daerah dimanapun di 34 provinsi ini, di 514 kabupaten kota, di 82.000 lebih desa kelurahan, itu ancaman bagi bangsa ini. Karena ya kalau kita bicara urusan pemerintahan, kan ini adalah urusan absolut. Salah satu dari 6 urusan absolut itu adalah pertahanan keamanan. Itu menjadi domain negara. Karena ya presiden itu kan pemegang kekuasaan pemerintahan. Ya, dan urusan pemerintahan itu salah satunya urusan absolut, dan ini urusan pemerintah pusat. Oke, nanti kita bahas di mata kuliah lain lah itu. Kemudian dinamika dan tantangan. Tentu ya sangat dinamis. Kemudian tantangannya luar biasa di masa global, di masa pandemi pula sekarang ini. Bahwa dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia itu menjadi sangat luas. Itu kan konsep wawasan Nusantara sebenarnya itu kan sejarahnya di saat ada deklarasi Juanda. Desember 1957, di saat Insinyur Juanda menjadi Perdana Menteri di Indonesia. Ya, dibawa ke Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982. Nanti bahas itu di Gatra Geografi ya. Ya, ada banyak potensi ancaman, ada potensi keunggulan juga ya. Nah, ini kita berada di posisi silang, luas wilayah kita tahu bahwa Ambalat itu masih bermasalah. Ada daerah yang diklaim Malaysia, di mana di situ tentu ada sumber daya melimpah, sumber daya minyak. Kemudian di Natuna juga ada konflik negara-negara, Tiongkok utamanya. Di situ ada sumber daya gas, cadangan gas di Asia Pasifik paling besar. Ini Sipadan dan Ligitan, 2 pulau sudah diambil oleh Malaysia, itu kan masalah itu. Kita kalah di konvensi di pengadilan internasional Den Haag. Kemudian ini juga masalah kemiskinan, masyarakat maritim kita ya, kerusakan terumbu karang,
Itu juga menjadi masalah. Pencurian ikan ada di mana-mana di Laut Nusantara kita karena ya keamanan laut tidak terbatas dengan alutsista yang terbatas. Ada konflik suku, agama, ras antar golongan, ada penyalahgunaan narkotika ya dan obat-obat terlarang. Itu kan masalah kekerasan atas nama agama ya. Radikalisme dan seterusnya. Nah, ada separatisme, ada terorisme, itu kan muncul bisa membahayakan eksistensi negara bangsa kita. Apalagi kalau kita bicara ini secara eksternal ya, di era globalisasi, ada wabah, ada resesi ekonomi, ada ideologi yang berbeda, konsumtif, hedonis dan seterusnya. Itulah realita yang harus dia bisa diatasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, itulah bagian ketiga kita. Saya persilakan lagi adik-adik, karena ini kita harus berbagi peran. Jadi sumber informasi bukan hanya dari dosen. Dosen hanya mengkonstruk saja hal-hal minimal yang diharapkan bisa mencapai sasaran pembelajaran. Bagaimana kedalamannya, keluasannya tentu menjadi ikhtiar bagi kita semua. Oke, saya cukupkan dulu bagian ini, nanti kita lanjut. Saya persilakan dulu bagi kita semua untuk membahas materi ini berdasarkan hasil belajar mandiri dan tugas terstruktur mahasiswa.